serahkan pada guru kita untuk mengisi materinya. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ashifa Bapak Nur Husain, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ashifa Ibu Hajati Hara, yang saya hormati Ketua Bagian Divisi Keperempuanan DKM Masjid Darussalam Bu Haja Mardia, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan tak lupa juga yang saya hormati tamu kita dari Depok Pak ya, dari Depok jauh-jauh dari pinggiran Jakarta ya. Depok ini kan pinggiran ya, pinggiran Jakarta, yang insya Allah nanti akan sosialisasi sekaligus informasi terkait dengan umroh, yang memang sekarang ini umroh sedang lagi diketat-ketat nih. Nanti mungkin ada informasi tambahan bagi ibu-ibu yang tertarik untuk umroh pada tahun ini dan berikutnya. Nanti ada informasi-informasi dari tamu kita ini. Pada kesempatan pertemuan pembukaan Majelis Ta'lim bulanan kita, tema kita ke depan nanti lebih diarahkan kepada tentang kekhasiatan dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kemarin saya mendapati satu kitab, judulnya Mausu'ah Fadail Suwar wa Ayatil Quran, 2 jilid, yang di situ disebutkan tentang fadilah, keutamaan, kekhasiatan, keistimewaan dari surat-surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran ada berapa sih Bu? 114. Insya Allah nanti kita akan bahas satu-satu. Apa sih keutamaan Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat-ayat apa aja yang istimewa yang perlu dipraktekkan, Ali Imran, An-Nisa, sampai surat yang terakhir, surat apa? An-Nas. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Berarti kalau 114 surat, berapa kali pertemuan itu? 114 hari. 114 pertemuan. Berarti berapa bulan tuh? 114 bulan. 114 bulan berapa tahun? Ya, bagi 12 kan? Bagi 12. Berapa itu? Ibu-ibu matematikanya jelek banget nih. 114, matematikanya no, kelihatan. Nilainya jeblok nih. Tinggal dibagi aja, berarti berapa tahun. Mudah-mudahan wajah-wajah ini masih ada pada saat membahas yang ke-114. Nah, karena pembukaan, maka surat pertama yang kita bahas surat apa ini? Al-Fatihah. Jangan ini. Apa Al-Baqarah yang keberapa itu? Kedua. Masih langsung Al-Baqarah aja. Al-Baqarah ini kerjanya Nur Husain sebagai pembeli dan penjaga sapi. Nah, kita akan bahas yang pertama kali adalah tentang Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah itu kan diambil dari kata Fataha. Fataha itu artinya apa itu? Membuka. Kita dulu belajar di dinia Madrasah Ibtidaiyah, Fataha, membuka. Kalau yang membuka Fatih, Fataha yaftahu fathan fahuwa fatih, pembuka. Alat untuk membuka namanya miftah. Ada kan orang namanya miftah kan? Ada, itu artinya kunci, alat pembuka. Silakan masuk. Ada tempat nggak di sini?
Kalau ibu-ibu yang suruh masuk, masuk Bang Ahmad. Dan macam-macam dengan ibu-ibu nih. Kalau gemot ada di bangku aja. Siapa yang mangku ente? Sini. Iya. Jadi Fatihah itu Bu, ini bukan surat sembarangan. Satu. Nabi mengatakan Al-Fatihah itu a'dhamu surah fil Quran. Jadi surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nabi juga mengatakan khairu suratin fil Quran Al-Fatihah. Surat yang paling baik di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang khusus dan dikhususkan oleh Allah dan Nabi-Nya, maka surat Al-Fatihah itu banyak namanya. Ada banyak nama-nama yang dinisbatkan kepada Al-Fatihah. Yang namanya orang terkenal pasti namanya kan banyak kan. Sama surat terkenal juga namanya banyak tuh. Ada alias. Nabi Muhammad terkenal nggak? Namanya banyak nggak? Banyak. Siapa namanya? Ada namanya Muhammad, Ahmad, kemudian Mustafa. Siapa lagi? Dzulfikar tuh pedang. Ngasih Nabi di pedang. Bukan di dalam Al-Quran ada itu. Toha. Satu lagi? Ya, senang ibu baca itu. Ibu baca itu. Itu nama-nama di antara nama-nama Rasulullah. Karena terkenal spesial, namanya banyak. Termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya sampai 20-an lebih. Tapi kita nggak akan bahas. Kita insya Allah selesai sampai jam 11.30. Nanti dilanjutkan oleh dari tim apa Pak? Dari mana sih Pak? Rantur. Bukan ngelantur nih. Saya pikir ngelantur. Kalau ngelantur orang Betawi apa sih? Ngelantur kalau ngomongnya tuh kemana-mana tuh ngelantur tuh. Aduh. Run travel dengan rantur. Run travel. Yang pertama namanya tuh Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kalau Ummul Kitab itu disebutkan dalam Al-Quran, Ummul Kitab. Kata ummu itu artinya ibu. Kalau digabungkan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Induk. Yang namanya ibu, dari rahimnya keluar banyak anak, itu kan ibu. Dari Al-Fatihah itu intisari dari semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu diintisarikan di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah itu intinya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran nanti. Apa? Misalnya ada ajaran tauhid. Kalau kita baca Al-Fatihah itu yang pertama apa yang kita baca? Yang kita baca apa tuh? Bismillah. Kalau mazhab Syafi'i, Bismillah itu ayat min ayati suratil Fatihah. Mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah dalam sholat harus baca Bismillah. Kalau mazhab Maliki bukan ayat. Makanya kita dengar ada imam kalau sholat tidak baca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Itu mazhab Maliki. Kita mazhabnya Syafi'i. Kalau kita mazhabnya Syafi'i, otomatis kalau kita baca Al-Fatihah harus dengan Bismillah. Kalau tanpa Bismillah, maka Fatihah kita nggak lengkap. Kalau Fatihah kita nggak lengkap, sholatnya nggak sah. Itu mazhab Syafi'i. Nanti kita akan bahas juga. Di situ dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu bicara tentang tauhid.
bicara tentang nama Allah, bicara tentang memuji Allah. Pertama, dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Disebutkan nama-nama Allah. Tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Bicara tentang tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, bicara tentang tauhid, penguasa hari pembalasan. Bacanya kalau mazhab Syafi'i di rakaat pertama bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau rakaat kedua Maliki Yaumiddin, boleh. Kan biasanya orang-orang kemanggisan itu kalau imam pada rakaat pertama dia Maliki Yaumiddin, ya kan? Yang kedua dia pendekin tuh Maliki Yaumiddin. Itu Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah, beliau membacanya seperti itu. Mana rujukannya? Rujukannya dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ada rujukannya, bukan cuma ngarang, tapi ada juga rujukannya. Itu tauhid tuh. Nanti di dalam Al-Quran surat-surat berikutnya ada persoalan tauhid dibahas. Yang kedua, ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Bicara tentang ibadah. Ayat-ayat Quran itu sebagiannya ada yang berbicara tentang ibadah kepada Allah. Misalnya apa sih ibadah kepada Allah? Ada ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang murni kepada Allah apa itu, Bu? Apa aja ibadah itu? Pertama apa? Salat. Habis salat apa lagi? Puasa. Itu ibadah mahdhah tuh. Kemudian zakat, meskipun ada dimensi sosialnya, tetapi itu adalah ibadah. Apalagi tuh? Haji. Nah sekarang haji itu lama banget itu. 20 tahun lebih. Kemarin banyak masalah lagi. Kemarin ya, saya nggak tahu juga sih, karena kita nggak ngalamin ya. Saya haji 2019, sebelum COVID. Banyak peraturan, biasanya banyak perubahan. Biasanya begitu. Sekarang agak pengetatan. Mungkin nanti diinformasikan kenapa kok diperketat ya. Kalau dulu kan orang bisa mudah untuk melaksanakan haji dan umroh, tapi sekarang ada pengetatan tuh. Mungkin nanti alasan bisa diceritakan juga tuh. Penting supaya kita tahu nih apa yang harus dipersiapkan. Ada janji dan ancaman, ada kisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang diberikan nikmat. Siapa tuh yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Di situ bicara tentang kisah. Cerita siapa? Para nabi. Ada nggak di Quran cerita nabi? Ada. Berapa yang diceritakan di dalam Al-Quran nabi itu? Ada berapa, Bu? 20 berapa? Ada 20 berapa? Oh, ini agamanya waktu SD kecil nih nilainya. Bukan lupa, nggak bisa. Ada berapa? 25. Jumlah nabi ada berapa? Jumlah nabi berapa banyaknya? Yang banyak itu berapa jumlahnya? Berapa tuh nabi dan rasul? Rasul, nabi dan rasul. Nabi yang disebutkan di dalam Quran yang wajib kita ketahui 25. Tetapi yang tidak, kan ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Berapa? 313. Kalau jumlah nabi keseluruhan berapa?
114.000. Banyak, Bu. Makanya kemudian ada orang mengatakan boleh jadi Siddhartha Buddha Gautama itu adalah Nabi Dzulkifli. Bisa jadi. Kok bisa jadi? Namanya bisa jadi kan boleh jadi kan. Kenapa? Karena ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Kita nggak tahu. Tapi yang wajib diketahui itu adalah 25. Nah, itu ada kisah-kisah. Makanya surat Al-Fatihah itu dianggap sebagai ummul kitab, ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa? Karena di situ berada di awal dan ini membuka surat-surat berikutnya, maka disebut dengan Al-Fatihah, pembuka. Itu yang pertama, Bu, supaya paham. Nanti kita akan cerita tentang kekhasiatannya. Yang kedua disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u itu 7, Sab'ah. Al-Mathani itu yang diulang-ulang tuh. Jadi Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ada berapa? Ada 7, diulang-ulang. Kalau kita dari Bismillah, coba aja hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Kalau mazhab Maliki 7 juga, tanpa bismillah. Cara hitungnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tuh? 7 juga tuh. Tetap 7. Diulang-ulang. Karena dia diulang-ulang, maka kita enggak pernah bisa lupa tuh Fatihah. Berapa diulang tuh setiap hari? 17 kali kita ulang Al-Fatihah. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah 1 hari, dia berarti nggak sholat. Kan begitu kan? Apalagi dalam hidupnya nggak pernah baca Fatihah. Keluar aja dari Islam. Ngapain dia di Islam? Tuh, 17. Itu yang wajib tuh. Tambah yang sunnah. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. 4 rakaat jadinya. Berarti tambah 4. 17 tambah 4, 21. Asar, qobliyah asar. Ada nggak ba'diyahnya? Nggak ada, berarti 2 rakaat. 6 tuh. Maghrib, qobliyah, ba'diyah 4, ada 10. Isya 14, tambah subuh 2. Nah, subuhnya paling hebat ini. 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Maka pada rakaat pertama itu kalau kita sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh itu baca Alam Nashrah. Habis Alam Nasrah tambah dengan kuliah. Tuh gitu. Rakaat kedua suratnya Alam Taro. Habis Alam Taro baca Kulhu. Jadi itu 2 rakaat, itu 2 surat, 2 surat. Kenapa? Kalau kita baca Alam Nasrah dan Alam Taro itu man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa yang membaca Alam Nasrah dan Alam Taro itu enggak akan tersentuh alam. Alam itu kepedihan, penyakit, Allah jaga. Itu diajarkan para ulama kita. Imam Al-Ghazali juga nyebutin tuh dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Diulang-ulang. Karena diulang-ulang, Anda bayangkan 17 kali kita baca dengan sunnah, anggap aja 30 kita baca 30 Al-Fatihah setiap hari. Belum duhanya, belum tahajudnya, belum witirnya. Anggap aja 20 tambah 17, 37. Setiap hari kita baca, Bu. Lupa enggak tuh? Gak pernah lupa. Ada nggak kita jadi makmum dengar imam lupa Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak pernah tuh. Paling bacaannya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Hurufnya ada yang tipis, ada yang tebal misalnya. Itu soal bacaan. Tapi kalau soal ingetan, hampir jarang kita temui. Kecuali orang habis tidur, bangun lo, suruh jadi imam. Nah, bisa dia lupa tuh. Orang habis tidur. Bahasanya apa sih kalau orang Betawi bilang? Habis bangun tidur belum lengkap tuh nyawanya, disuruh jadi imam.
seperti di alam barzah dia sholat. Nah, karena itu maka nggak pernah tuh kita lupa. Kenapa? Sengaja Allah buat begitu, supaya Anda nggak pernah lupa itu. Kenapa nggak pernah lupa? Nanti ada hikmahnya. Karena kalau ini mendarah daging dalam diri kita, maka itu manfaatnya luar biasa. Yang ketiga, surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Waqiah. Waqiah itu menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari gangguan-gangguan jahat makhluk-makhluk Allah. Siapa? Jin, dari sihir, dari penyakit, dan semuanya itu. Makanya kenapa kalau kita memulai satu perbuatan, pertemuan, kita dianjurkan baca Al-Fatihah. Misalnya pengajian, tadi dibuka dengan Al-Fatihah enggak? Fatihah. Kegiatan apapun bagusnya dibuka dengan Al-Fatihah. Kenapa? Supaya dalam kegiatan itu Allah jaga, enggak ada gangguan. Kenapa? Karena kalau ada kegiatan, ada gangguan kan nggak enak, nggak nyaman. Maka perlu kita meminta pertolongan Allah melalui membaca surat Al-Fatihah. Yang berikutnya disebut dengan Ar-Ruqyah Awisyafiyah, atau disebut dengan obat. Fatihah itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan badan kita. Mana dasarnya? Dasarnya itu pernah diceritakan di dalam hadis Rasulullah, perawinya Bukhari dan Muslim, atau dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, maka hadis itu kita akui, imani sebagai hadis yang sahih. Begitu, kita nggak bisa meneliti hadis, kita bukan ahlinya. Kayak ikut aja sama ulama kita. Di sana ada cerita, dan banyak juga hadis lain yang punya riwayat yang sama. Apa ceritanya? Nabi pernah ngutus para sahabat masuk ke sebuah kampung. Di dalam kampung itu mereka minta sama penduduk kampung supaya dijamu sebagai tamu, tapi mereka menolak. Penduduk kampung itu punya kepala dusun, sakit, kesantuk. Apa itu bahasanya? Kesantuk ya? Bukan kesandung. Disantuk tuh. Santuk kalajengking. Racun. Diantuk. Ya diantuk tuh ya, dia apa? Disantuk. Dia antuk kalajengking, dia sengat kalajengking, bengkak tangannya, beracun. Penduduk desa lalu ke tempat para sahabat itu, dia tanya, ada di antara kalian yang bisa nyembuhin? Salah seorang sahabat Nabi bilang, ada, saya. Lalu kemudian datanglah kepada penduduk kepala dusun itu, lalu dibacakan Al-Fatihah menurut satu riwayat 7 kali dibacakan, lalu kemudian diusap kepada tempat yang terkena terantuk dari kala jengking. Akhirnya sembuh dengan izin Allah. Nah, dari sini bisa disimpulkan ternyata Fatihah itu bisa menjadi obat. Makanya kita praktekin, Bu. Habis bangun tidur tuh, habis bangun tidur kan kita doa itu. Ada air tuh, air anget lah. Air anget ya. Ini anget nggak nih? Nggak anget. Air anget. Ini nggak anget nih. Air anget tuh, baca Al-Fatihah. Habis baca Fatihah apa? Baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian apa lagi tuh? Baca ayat kursi. Jangan kursi-kursinya dibawa. Ayatnya yang dibaca tuh. Habis ayat kursi, baca apa lagi? 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang akhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Sampai akhir baca. Ditiup nih. Habis itu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu caranya. Nyontoin. Namanya tuh at-tarbiyah bil qudwah. Mengajarkan dengan ngasih contoh. Saya kasih contoh. Aduk dulu. Karena itu maka kita bisa self terapi. Jadi ngobatin diri. Caranya gitu. Ruqyah sendiri. Caranya baca itu. Karena ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ruqyah. Termasuk